Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Sholatul Mu'min atau ensiklopedi salat. Kita masuk pada masih di bahasan tentang salat jamaah. Kalau di buku terjemahan yang saya punya judulnya ke-7. Ini maksudnya sub bahasan tentang salat jamaah. Jamaah itu terdiri dari dua unsur, yaitu imam dan makmum. Jadi kalau disebut jamaah itu syaratnya ada imam dan ada makmum. Nah, kalau ada imam pasti satu, tidak mungkin lebih. Kalau makmum minimal satu dan bisa lebih. Makmum bisa lebih, jadi misalnya makmumnya 2, makmumnya 3, atau lebih dari itu. Jadi itu sudah dikatakan jamaah. Jadi jamaah itu unsurnya itu. Kemudian diberi keterangan meski dengan anak-anak. Jadi mesti dengan anak-anak, misalnya orang tua dengan anaknya, atau anak itu anak orang lain, tapi di usianya usia anak-anak, tetap dinamakan jamaah. Nah, ini kata beliau menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang sahih bahwa itu sudah terpenuhi unsur jamaah. Atau ya, seorang wanita yang masih mahram pada saat berkhalwah. Maksudnya ada laki-laki, kemudian makmumnya perempuan, dan perempuannya itu masih mahramnya. Ya, masih mahram, dan ini dibolehkan kalau pada saat berkhalwah, masih berduaan. Kalau berduaan, maka itu boleh kalau itu masih mahram. Berduaan itu maksudnya berduaan menyendiri. Itu namanya berkhalwah. Nah, kalau di tempat terbuka, ya, tempat terbuka itu tidak dinamakan berkhalwat. Misalnya gini, di masjid sebesar ini, imamnya di depan, makmum yang ada ibu-ibu di belakang. Nah, di belakang seperti ini. Terus bisa jadi nanti ada yang akan datang berikutnya. Terus tempatnya juga terbuka. Kacanya juga ini dari luar terlihat. Nah, ini tidak dinamakan berkhalwat. Yang berkhalwat itu maksudnya berduaan. Berduaan itu di mana? Misalnya berduaan di kamar. Berduaan di rumah. Berduaan di ruangan. Nah, itu namanya berkhalwat, dan di situ menyendiri nggak ada orang lain. Tapi kalau tempatnya tempat terbuka seperti ini, nah, bisa jadi awalnya berdua, tapi terus nanti ada lagi yang datang satu, seperti sekarang barusan kita lihat ada lagi yang datang, masjidnya pinggir jalan, orang bisa lihat semuanya, kacanya terbuka, ya artinya kacanya transparan seperti ini tidak dinamakan berkhalwat. Nah, dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, saya pernah bermalam di tempat bibi saya, bibinya yaitu Maimunah. Lalu Nabi SAW bangun dan menunaikan sholat malam. Saya pun ikut. Jadi ini artinya bangunnya tidak direncanakan. Akan direncanakan jam berapa kalau sekarang kita, pokoknya bangun malam. Tapi kemudian Ibnu Abbas bangun, lihat kok Nabi SAW sedang sholat. Lalu Ibnu Abbas pun ikut sholat. Tapi ngambil posisinya salah. Ngambil posisinya di sebelah kiri. Sebelah kiri Nabi SAW. Yang betul kan di sebelah kanan. Maka apa yang dilakukan? Kata Ibnu Abbas, saya berdiri sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepala saya. Karena masih anak kecil kan? Dipegang kepalanya, lalu digeser ke sebelah kanan. Ini sekaligus juga pelajaran yang lain, selain jamaahnya adalah boleh kita memindahkan. Imam tuh boleh memindahkan posisi makmum. Kalau dianggap keliru. Dari sebelah kiri digeser ke sebelah kanan. Kalau anak-anak bisa kita pegang kepalanya. Tapi kalau orang dewasa bisa kita geser badannya supaya bergeser ke sebelah kanan. Kemudian dari Malik bin Al-Huwairith, beliau pernah bercerita, ada 2 orang mendatangi Nabi SAW sedang keduanya hendak melakukan perjalanan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza antuma kharajtuma," jika kalian berdua pergi keluar,
Fa'adzina, maka kumandangkanlah azan oleh salah satu di antara kalian berdua. Tsumma aqima, kemudian kumandangkanlah iqamah oleh salah satu di antara kalian berdua. Tsumma liya ummakuma akbarukuma, maka kemudian hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ya, hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ya. Ini menunjukkan pada kita bahwa batas minimalnya adalah 2, imam dan makmum. Jadi yang azan salah satunya, yang qomat salah satunya, dan yang jadi imam berarti salah satu di antaranya. Kemudian hadis Anas, Nabi SAW pernah masuk menemui Anas, ibunya, serta Ummu Haram, bibinya Anas. Jadi 3 orang yang ditemui Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan, berdirilah, maksudnya ayo tegakkanlah sholat. Saya akan sholat bersama kalian. Nah, sholat itu dikerjakan di luar waktu sholat wajib, berarti mengerjakannya sholat sunnah. Beliau pun mengerjakan sholat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas di sebelah kanan beliau dan menempatkan kaum wanita di belakang. 2, ibunya Anas, ya, dan Ummu Haram, bibinya Anas, di belakang. Anasnya di sebelah kanan. Ini posisi softnya. Selanjutnya, dalil sahnya berjamaah seorang laki-laki dan perempuan adalah hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa Rasul SAW bersabda, idza staiqadar rajulu minal lail, jika salah seorang laki-laki bangun di waktu malam, wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya, fa shallaya, kemudian keduanya mengerjakan salat rakaataini, 2 rakaat, kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Keduanya dicatat sebagai orang yang banyak berzikir, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Salat, suami membangunkan istri untuk salat malam bersama-sama. Kemudian hukum pokok menetapkan sahnya salat berjamaah yang dilaksanakan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagaimana sahnya salat berjamaah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Jadi artinya kaidahnya sama, laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, dua-duanya sama-sama sah. Ya. Orang yang menolak hal tersebut dipersilahkan mengemukakan dalil. Artinya itu untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan. Kecuali jika perempuan itu bukan mahram dan sendirian di tengah orang laki-laki serta tidak ada orang lain. Pada saat itu diharamkan baginya mengimami wanita tersebut. Ini yang tadi terkait dengan khalwat tadi. Ya. Tapi di kita kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang datang ke masjid ibu baru 1, tapi nanti berikutnya 2, 3. Kan yang datang tuh nggak selalu semuanya tepat waktu. Nah, beda dengan ini yang memang sejak awal sendirian. Ya. Kemudian tempatnya juga tempat terbuka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Ini dasar nggak bolehnya berkhalwat, berduaan. Janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwat, berduaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahram. Kalau dengan mahram boleh. Artinya dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan adiknya, itu dibolehkan. Kemudian bahasan berikutnya yang benar adalah sahnya barisan dan imam anak kecil. Maksudnya kalau makmumnya anak kecil sah. Jadi imamnya orang dewasa, makmumnya anak kecil. Atau sebaliknya, imamnya anak kecil. Imamnya anak kecil itu juga sah. Kita lihat baik dalam salat fardu maupun salat sunnah. Dasarnya adalah dalil-dalil yang ada secara umum. Ditambah lagi hadis Amr bin Salamah. Lihat hadis Amr bin Salamah. Ayah saya pernah bercerita, saya benar-benar datang kepada kalian dari sisi Nabi SAW. Ini kalimatnya. Sallu salata kadza fi hini kadza. Kerjakanlah salat ini pada waktu begini. Wa sallu salata kadza fi hini kadza. Kerjakanlah salat ini pada saat begini. Fa idza hadaratis salatu, jika
tiba waktu sholat, falyu'adzin ahadukum. Maka salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah aksarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang jadi imam. Kemudian, nah ini keterangan. Kemudian mereka melihat tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya melebihi saya. Ini kata anaknya nih. Yang paling banyak hafalannya adalah saya. Karena saya telah mempelajari dari banyak sahabat. Nah, mereka pun mengajukan diriku, artinya mengajukan saya di hadapan mereka, sedangkan pada saat itu saya baru berusia 6 atau 7 tahun. Pada usia 6 atau 7 tahun. Jadi usianya baru 6 atau 7 tahun dan hafalannya paling banyak di antara yang tua-tua. Ini kan berarti dalam kondisi tertentu bisa seperti yang terjadi pada sahabat Amr bin Salamah ini. Kalau di kita banyak ya, kadang-kadang anaknya di SD hafalannya lebih banyak daripada bapak atau ibunya. Nah, cuma begini, bedanya di kita ini masalahnya, anak kecil di kita ini di usia 6 atau 7 tahun, masalahnya kadang kalau sholat main-main. Nah, itu yang jadi masalah. Sementara sahabatnya nggak main-main. Ya sholat, ya sholat. Jadi nggak ada sholat dorong-dorongan, nginjak kaki sebelahnya, terus kemudian sikut kanan. Itu nggak ada sholat, ya sholat. Seperti layaknya sholat orang dewasa, cuma bedanya ukuran badannya kecil. Umurnya baru 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau suruh ngimami, ya bisa. Hafalannya bisa paling banyak dari yang ada. Nah, itu yang dimaksud di sini. Yang ya, kalau yang begitu sebaiknya di sholat sunnah, yang sholat wajib. Kalau kalau mau begitu. Apalagi kalau kita tahu anak ini kalau sholat masih main-main. Ya, ya maaf, sekarang anak usia 10 tahun aja itu masih main-main. Ya. Yang nggak main-main itu kan sedikit deh. Saya kata anaknya ibu-ibu di usia berapa berhenti main-main sholatnya di sholat itu? SMP sudah mulai berhenti. Berarti kan setelah melewati 10 tahun. Ya. Artinya di usia 6 tahun mungkin dulu masih sulit itu ya. Sampai-sampai di beberapa tempat masjid yang digunakan untuk sholat siswa SD tertentu, pas Jumatan, gurunya harus jaga. Ya, gurunya harus berjaga-jaga, ya, memastikan mereka berada di soft tertentu, kemudian nggak ngobrol, nggak ribut, nggak ini, nggak itu. Jadi sampai ada yang betul-betul, ada yang bahkan kalau sholat 5 waktu, ada gurunya yang nggak ikut sholat. Ya, ya karena mengawasi itu, ada yang sholat, gurunya ngimami sholat, tapi ada guru lain yang mengawasi supaya memastikan anak ini sholat. Apa yang dilakukan akhirnya gurunya nggak sholat. Akhirnya gurunya nanti sholatnya setelah mereka selesai. So kalau ditinggal, nggak apa-apa. Ya, sama seperti yang nggak sholat berjamaah, jadi satpam, jadi security, atau jadi perawat, jadi dokter, berada di ruang operasi, kan nggak sholat tepat waktu karena kondisinya darurat. Nah di sini kondisinya masalahnya anak itu kalau nggak dijaga, ya rame. Dan ya maaf, itu yang sering dijadikan bahasan di kita mengenai anak-anak yang rame di masjid itu. Sementara ketika hadis yang disebutkan adalah hadis sahabat Amr bin Salamah, bedanya sahabat dulu nggak rame. Ya. Kita nggak menemukan riwayat sahabat itu dorong-dorongan. Gitu. Ibnu Abbas itu kan anak kecil juga kan? Ada nggak riwayat Ibnu Abbas dorong-dorong sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang juga anak kecil juga? Ibnu Umar juga anak kecil itu. Itu anak-anak kecil semua itu. Tapi kan nggak ada riwayatnya nginjak yang lain, dorong, sikut, kemudian wah pokoknya ya sentil telinganya gitu. Itu kita tidak menemukan riwayat itu ya. Allah alam, saya belum pernah menemukan riwayat mereka main-main ya, di sholatnya. Kalau mereka ikut sholat jelas, bahkan mereka ikut sholat di shaf pertama. Ada beberapa sahabat yang masih muda, anak kecil itu di shaf pertama sholatnya. Lalu kemudian jadi dijadikan dasar bahwa anak juga boleh di shaf pertama.
Cuma tadi bedanya dulu Ibnu Abbas itu di saf pertama ya anteng, diam seperti layaknya orang dewasa. Yang bedanya cuma ukuran badannya aja. Masih anak kecil. Apa? Iya. Iya. Nah, itu. Ya. Di tempat kami itu justru yang seru itu kan langsung dengan percaya PD ya untuk langsung ibadah, padahal ada yang seorang besar yang jalannya itu lebih banyak, lebih bagus. Atau kalau seperti itu gimana, apakah kita sebagai makmum bisa menunjuk Pak aja gini gitu? Iya, boleh. Boleh kita mengusulkan supaya yang menggunakan ini wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Adalah yang imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu sebenarnya prioritas utamanya. Yang paling besar usianya itu kalau sama-sama. Sekarang ini Qur'annya sama dengan ini. Terus mana yang lebih tua? Ya didahulukan yang lebih tua. Tapi kalau pilihannya antara kemampuan Qur'annya dengan usia, pertama jelas Qur'an. Ya. Lihat dalam hadis ini kan jelas. Dalam hadis ini hadis Amr bin Salamah, mereka lihat kan mereka orang-orang dewasa, terus ini yang kecil ini yang paling banyak hafalannya, terus akhirnya ditunjuk. Ya, justru dia yang ditunjuk jadi imamnya karena hadis tadi yang paling banyak hafalannya. Kemarin itu begitu ya betul. Kita sudah sama Ustaz itu, terus gimana terserah jadi imam itu gambar penting ini di depan makmum. Ustaznya pasti bilangnya begitu, nggak apa-apa, itu kan juga ini kedengeran salat dulu aja kok itu malah dibuka ada. Oh, gitu. Jadi nggak dijaharkan itu loh. Salat dulu lalu Ya. Iya. Nah, kalau kalau ya itu agak aman ya, nggak kelihatan Al-Fatihahnya dia. Ya. Ya. Iya, ya. Tapi kalau di posisinya di zuhur dan asar tetap masih sah tentunya. Karena nggak baca jahar ya. Jadi kalau maghrib, isya, subuh dan ketahuan bacanya jelas banyak kelirunya, ya tentu nggak boleh ya. Kalau di zuhur asar nggak apa? Di zuhur dan asar. Itu boleh kita nggak ikut. Ya, boleh kita nggak ikut kalau memang bacaannya jelas nggak memenuhi standar ya. Terutama yang dijadikan acuan adalah Al-Fatihah. Ya, alhamdu. Bukan alhamdu tapi ha. Ya. Iya. Kalau Al-Fatihahnya jelas sampai salahnya itu fatal, nggak sah sebenarnya. Maka kita milih nggak bermakmum. Jurang, ya bisa bilang. Iya. Tapi kalau pas ngimaminya duhur aman itu karena nggak ketahuan. Kan yang ketahuan cuma Allahu Akbar, sami Allahu hamidah, assalamualaikum. Kalau duhur. Iya. Ya, itu juga kalau memang fatal begitu juga ya nggak apa, kalau ibu-ibu bisa nggak usah berjamaah di belakang. Ya, itu ya. Kemudian Al-Wazir Ibnu Hubairah mengatakan mereka sepakat bahwa jumlah minimal pelaksanaan sholat jenazah
dalam sholat fardu selain sholat Jumat adalah dua, yaitu imam dan makmum yang berdiri di sebelah kanannya. Yaitu itu batas minimal sholat berjamaah, imam dan makmum. Lalu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan sholat jamaah itu sudah sah dilaksanakan dengan dua orang atau lebih. Nah, itu menjadi dasarnya. Selanjutnya masuk ke bahasan berikutnya. Ini kalau di sini ditulis ke-8. Predikat sholat berjamaah sudah diperoleh dengan perolehan kesempatan mengerjakan satu rakaat. Jadi kalau ya. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Ya, nggak ada masalah. Gerakan seperti itu nggak apa-apa. Nih. Ya, jadi yang berikutnya ini bahwa sholat berjamaah itu sudah diperoleh dengan mendapatkan satu rakaat dari sholat jamaah yang dikerjakan bersama imam, dan tidak dihitung satu rakaat bagi orang yang tidak sempat mendapatkan ruku. Jadi 2 poin di sini. Ukuran dapat jamaah itu adalah dapat satu rakaat. Itu baru dapat jamaah. Dan kalau ukuran dapat satu rakaat adalah masih mendapatkan ruku. Artinya kalau masih berdiri masih dapat rakaat tersebut. Dasarnya hadis Abu Hurairah, man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari satu sholat berarti dia telah mendapatkan sholat. Nah, jika seorang sempat mendapatkan ruku sebelum imam meluruskan tulang punggungnya dari rukuknya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Nah, untuk bahasan ini ada di sini disebutkan, lihat di bagian ini, jika seorang mendapatkan ruku sebelum imam meluruskan tulang punggungnya dari rukuknya, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Maksudnya, kalau seandainya dia berdiri, imamnya berdiri dari ruku, kemudian berproses sami Allah, jadi baru menggerakkan, berarti masih dapat. Karena masih baru ngangkat. Tapi kalau sudah tegak begini, berarti nggak dapat. Jadi berarti lihat lihat punggungnya. Nah, dasarnya hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi SAW sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Paham Bu ini? Sebelum sampai di barisan. Coba lihat kalimatnya. Pernah sampai kepada Nabi SAW, jamaah. Kemudian Nabi SAW sedang ruku. Dia pun, maksudnya sahabat Abu Bakar ini, ruku sebelum sampai di shaf. Begitu masuk masjid langsung. Iya. Jadi karena posisinya di itu pintunya belakang, begitu masuk masjid, karena di depan sudah ruku, dan supaya dapat ruku dia juga ruku, tapi belum masuk shaf. Dia ruku duluan. Ya, supaya ngejar takbir sudah takbir. Terus ruku, kan kriterianya dapat ruku. Nah, imamnya udah ruku, terus ini juga datang dan kemudian ruku, tapi rukunya belum masuk shaf. Nah, kemudian masuk shafnya gimana? Masuk shafnya ya dia sambil ruku itu kemudian maju. Nah, tapi kan dapat rukunya. Nah, ya, makanya ini disebutkan di lanjutannya. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberimu kegigihan dan semangat. Jadi mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi. Ya, jadi harus soft dulu. Kan bisa jadi gini, pada saat itu dia menyimpulkan, kan yang penting dapat ruku. Ya saya tak ruku dulu. Karena tetap dapat ya. Ya.
Ya kalau bilang uri gitu ya. Ya. Ya kan tetap dapat rukuk kan gitu ya. Ya, itu yang dipahami. Tapi setelah dijelaskan jangan diulang kembali. Oh berarti nggak boleh gitu. Lain kali gimana? Lain kali ya masuk dulu ke dalam shaf, kemudian rukuk. Nah kalau masuk dalam shaf ternyata nggak dapat, ya sudah berarti ya nggak dapat. Karena kan bisa diperkirakan kalau begitu maju dulu nggak dapat ini. Kalau masjidnya agak, ya, kalau masjidnya agak besar. Ya. Kalau masjidnya sebesar masjid gede Kauman, itu kan dia ngejar sampai ke soft keempat kan nggak dapat itu. Akhirnya apa? Akhirnya dari pintu udah rukuk dulu, kemudian baru jalan. Nah itu nggak boleh. Dalam hadis Abu Daud ditambahkan dia rukuk sebelum sampai di soft, kemudian berjalan menuju barisan. Ini ada lihat. Kemudian berjalan menuju soft. Ada keterangan tambahannya. Nah, itu jadi yang dijadikan acuan adalah rukuknya. Kemudian hadis Abu Hurairah yang lain. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'tum ila sholati," jika kalian mendatangi salat di masjid, wa nahnu sujudun, dan kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wala ta'duha syai'a, dan jangan kalian menghitungnya sebagai rakaat. Waman adraka rakaata faqad adrakas sholata. Siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Masih mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau sujud, apa tuntunannya? Jadi ini untuk menunjukkan bahwa batasnya untuk ngitung satu rakaat itu adalah rukuk. Kalau seandainya dapat imam sudah sujud, sudah duduk, sudah sujud terakhir, nah itu berarti tetap dikerjakan sujudnya. Seperti di dalam hadis ini, wa nahnu sujudun fasjudu. Sujudlah kalian. Kalau kami sujud, maka sujud juga. Nah ini sekaligus juga mengingatkan bahwa ada yang perlu diluruskan kalau ada sebagian jamaah yang gini. Begitu lihat imamnya sujud, ditunggu, berdiri aja. Nah ini keliru, itu kurang tepat. Kalau hadis ini jelas, wa nahnu sujudun fasjudu, maka sujudlah. Jadi bukan ditunggu. Kan ini baru satu rakaat, ditunggu aja, berdirilah. Karena percuma aja mau sujud juga nggak dihitung. Nggak begitu. Caranya fasjudu, wala ta'duha syai'a. Tetap sujud tapi nggak dihitung. Caranya bukan berdiri nunggu. Pas begitu masuk, lihat imam baru i'tidal terus Allahu Akbar sujud. Nah, ditunggu aja. Terus duduk, sujud lagi. Terus baru ditunggu berdiri. Pas berdiri baru ikut. Nah, bukan gitu. Dikerjakan apa yang dilakukan oleh imam. Nah, itu batasannya. Kemudian dalam lafadz di Sahih Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni serta Imam Baihaqi, redaksinya man adraka raqatan minas sholati faqad adrakaha. Siapa mendapatkan satu rakaat dalam salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Qabla ayyuqimal imamu sulbahu, sebelum imam meluruskan tulang punggungnya. Jadi sebelum menegakkan. Dan ini yang dipilih oleh sebagian ulama bahwa acuannya adalah dengan menegakkannya. Nah, ini yang dipilih oleh mayoritas, bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian dia bertakbir dan ikut ruku, serta mendapatkan kedua tangannya di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Barang siapa tidak mendapatkan hal tersebut, berarti dia telah tertinggal satu rakaat dan tidak boleh menghitungnya sebagai rakaat. Lihat penjelasan yang barusan ini. Jadi berarti apa? Berarti acuannya bukan tegak. Acuannya adalah imamnya masih ruku dan dia juga ruku dan masih sudah dapat pegang di lutut. Karena begini, kadang bisa jadi pas mau ngejar Allahu Akbar, imamnya sudah posisinya ini, tangannya belum sampai sini, imamnya sudah tegak. Kan prosesnya kan takbir dulu. Allahu Akbar,
kemudian Allahu Akbar ruku. Nah bisa jadi pada saat imamnya masih ruku dia takbir Allahu Akbar. Pada saat dia mau ngejar ke ruku imamnya sudah berdiri, nggak dihitung. Ya, itu nggak dihitung berarti. Nah, kemudian adapun orang yang tertinggal dari sholat jamaah karena suatu alasan, sedangkan dia sendiri seorang yang memang aktif mengerjakan sholat berjamaah, kemudian dia datang dan mendapatkan bagian dari sholat, itu kurang dari 1 rakaat, maka dia telah ketinggalan sholat jamaah. Tetapi dia mendapatkan pahala dan keutamaan sholat jamaah karena niat baiknya dan karena adanya alasan tersebut. Nah, uzur. Kan bisa jadi orang itu tidak selalu bisa tepat waktu. Tapi dia rutin jamaah. Pada waktu tertentu kadang-kadang bisa jadi terlambat. Nah, seperti itu boleh atau bisa terjadi dan tetap mendapatkan keutamaan. Nah, dasarnya hadis Abu Hurairah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, tsumma raha, kemudian berangkat, fawajadan nasa qad shallu. Lalu yang mendapati orang-orang di masjid sudah selesai sholatnya. A'tahullahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa hadaraha. Allah memberikan kepadanya pahala orang yang menghadirinya dan mengerjakan sholat tersebut. Jadi Allah memberi pahala seperti orang yang ikut sholat berjamaah. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian pula kalau sakit. Nah ya, hadis berikutnya, hadis Abu Musa radhiyallahu an, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha. Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, ditetapkan baginya pahala seperti yang dikerjakan orang yang bermukim dan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Jadi, kalau sekarang misalnya orang rutin berjamaah, kemudian suatu ketika sakit, nggak berangkat ke masjid, dicatat baginya pahala seperti orang yang sholat berjamaah. Makanya, ini menjadi kelebihan dan keutamaan. Kalau kita sudah rutin dan biasa berjamaah, kita tetap dapat pahalanya, meskipun tidak berjamaah. Tapi syaratnya tadi uzurnya sakit atau safar. Maka kalau orang yang mudik itu tetap dapat pahala kalau dia memang setiap harinya berjamaah. Nah, kalau yang nggak berjamaah itu yang nggak dapat pahalanya. Kemudian hadis Anas bin Malik, inna aqwaman bil madinati khalfana. Sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang kami tinggalkan di belakang kami. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul udhr. Kami tidak menyeberangi perbukitan dan tidak juga lembah melainkan mereka bersama kami, tetapi mereka tertahan oleh satu alasan. Jadi tetap dengan niatnya mereka dapat pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada uzur tetap dapat pahalanya. Bahasan berikutnya, nomor ke-9. Ini mudah-mudahan bisa selesai ya. 9. Salat jamaah kedua disyariatkan bagi orang yang tertinggal jamaah pertama yang dikerjakan bersama imam di masjid. Jadi imam di masjid sudah berjamaah, selesai, kemudian ada jamaah berikutnya. Jamaah kedua. Nah, ini bisa dikerjakan. Nah, bisa dikerjakan dan bahkan bisa dikerjakan juga bersama imam yang ada atau bersama jamaah yang ada. Nah, coba lihat hadisnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang mengerjakan salat sendiri. Lalu beliau bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah. Adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini, maka hendaklah dia mengerjakan salat bersamanya. Jadi gini, maksudnya, kan jamaah pertama sudah selesai. Jamaah pertama sudah selesai, bisa jadi Nabi SAW masih di masjid. Terus ada yang masuk ke masjid sendirian. Lalu beliau menawarkan, mau nggak bersedekah, sholat bersama orang ini, nemeni, berarti sholat 2 kali. Jadi supaya orang ini nggak sholat sendirian. Karena bisa jadi pas datang ke masjid sendirian, nggak ada yang lain.
maka boleh yang sudah sholat menemani yang datang ke masjid dan sholatnya sendirian. Untuk sunnah seperti ini di kita masih jarang dan masih terasa asing. Bahkan mungkin dianggap aneh. Ya, kan tadi sudah sholat, kok ikut sholat lagi? Ya, ya memang sudah sholat. Ya. Sudah sholat dan bebas. Jadi imam maupun jadi makmum. Nah, dalam lafaz di Sunan Tirmidzi ada seorang yang datang sedang Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat. Beliau pun bertanya, siapa di antara kalian yang ingin melakukan perniagaan pada hari ini atau pada orang ini? Artinya melakukan sama seperti kalau disebutkan di hadis sebelumnya, sedekah. Lalu ada seorang yang berdiri dan sholat bersamanya. Jadi dalam lafaz di Sunan Tirmidzi ada tambahan, kemudian bukan cuma anjuran, tapi ada sahabat yang langsung merespon dan kemudian sholat bersama orang tersebut. Dalam lafaz di Musnad Imam Ahmad sebutkan bahwasanya ada seorang masuk masjid sedang Rasulullah SAW sudah mengerjakan sholat dengan para sahabatnya. Lalu Rasul SAW bersabda, barang siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, maka hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Kemudian ada seorang dari kaum yang berdiri dan sholat bersamanya. Artinya dari yang hadir, kemudian ada yang sholat menemani. Penjelasan Imam Syaukani, lalu ada seorang dari satu kaum dan sholat bersamanya adalah, orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam Ibn Abi Syaibah. Jadi Abu Bakar sudah jadi makmum, kemudian Abu Bakar menemani orang tersebut. Juga dalam hadis yang menunjukkan disyariatkan yang masuk bersama orang yang mengerjakan sholat sendirian, meskipun orang yang masuk itu telah mengerjakan sholat jamaah. Maksudnya untuk menegaskan bahwa dia sudah mengerjakan sholat berjamaah. Apalagi kalau belum kan sekalian dipertemukan. Kali ini sudah. Lalu Imam Tirmidzi mengatakan yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang ulama. Artinya pendapat banyak ulama. Dari para sahabat dan yang lainnya. Termasuk di kalangan para tabi'in. Mereka mengatakan tidak ada masalah bagi satu kaum untuk mengerjakan sholat jamaah di masjid yang di dalamnya sudah dilaksanakan sholat jamaah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahawai. Ini pendapat yang benar didasarkan pada keumuman dalil itu, maksudnya dalil itu bersifat umum yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu berkaitan dengan sholat menemani orang yang datang sendirian. Nah, kemudian di paragraf terakhir di sebelum poin ke-10 yang dimaksudkan adalah bahwa jamaah kedua disyariatkan bagi orang yang tertinggal dari sholat jamaah pertama. Nah, jadi itu yang tertinggal. Jadi masuk ke masjid, jamaahnya sudah selesai. Yang nggak boleh adalah di masjid masih ada jamaah sedang berlangsung, kemudian bikin jamaah lagi. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu masih, karena di depan masih ada jamaah. Terus bikin lagi jamaah di belakang. Yang biasanya begini, yang jadi PR itu kayak di masjid gede kauman loh. Itu kadang-kadang musafir, padahal di dalam masih mengerjakan sholat. Mereka bikin shaf sendiri karena apa? Rombongannya beda. Ya, rombongan beda tetap mengikuti yang ada. Kalau sudah selesai di dalam, jamaah masjid yang pertama sudah selesai, nah baru bisa bikin jamaah kedua dan berikut seterusnya. Ke-10, barang siapa sudah mengerjakan sholat, kemudian dia mendapatkan sholat jamaah lagi, maka hendaklah dia mengulanginya bersama mereka sebagai ibadah sunnah. Nah, dasarnya hadis Abu Dzar radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umara yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau menangguhkan sholat dari waktunya? Saya katakan, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ini tanyanya. Maka Nabi SAW bersabda, shollis sholata li waktiha, kerjakanlah sholat pada awal waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasolli, jika kamu mendapatkan sholat bersama mereka, ulangilah kembali sholat tersebut.
fa innaha laka nafilah. Karena sesungguhnya itu menjadi ibadah nafilah bagimu. Wala taqul inni qad shallaitu. Dan jangan kamu katakan saya sudah sholat. Fala usolli, kemudian saya enggak sholat lagi. Jadi kalau misalnya gini, berada ini pemerintahannya, amirnya sengaja menunda sholat. Jadi zuhur yang harusnya misalnya jam 12 kurang 5 ditunda jadi misalnya jam 2:15. Kan kita khawatir tuh, jam 2:15 udah mepet ke asar. Jadi sengaja ditunda. Apa yang dilakukan? Maka kita bisa sholat di awal sendirian, nanti sholat lagi bersama jamaah yang ada. Ini situasi kalau seandainya bertemu dengan pemerintahan rezim yang zalim seperti ini. Nah, kemudian hadis yang lain yang menegaskan ini juga adalah hadis Yazid bin Al-Aswad. Hadis berikutnya. Idza shallaituma fi rihalikuma. Jika kalian berdua sudah mengerjakan sholat di kediaman kalian. Tsumma ataituma masjida jama'atin. Kemudian kalian mendatangi sholat jamaah di masjid. Fasolliya ma'ahum. Maka kerjakanlah oleh kalian berdua sholat bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah. Karena sesungguhnya itu menjadi ibadah sunnah atau nafilah bagi kalian berdua. Ini sama dengan yang pernah kita ceritakan dulu kasusnya sudah sholat di masjid lain. Pas sampai di masjid ini ternyata belum selesai, masih ada jamaah. Apa yang dilakukan? Ya ikut. Bukan milih duduk di pinggir, duduk di belakang, nggak ikut sholat. Tapi yang dipilih adalah ikut sholat dengan jamaah yang ada. Karena meskipun di sana sudah selesai, tapi di sini belum, kan nggak boleh orang tidak berjamaah bersama imam yang ada. Meskipun sudah sholat, ya ikut sholat lagi. Berarti statusnya sholat nafilah bagi yang bersangkutan. Seandainya terlambat berkarangan, bagaimana sholat dulu? Kita sudah sholat dulu, atau datang ke masjid baru berkarangan. Bagaimana kita tetap? Ya, tetap 4. Ya. Berikutnya, bahasan ke-11. Orang yang masbuk atau tertinggal mengerjakan sholat harus mengerjakan beberapa bagian sholat yang masih tersisa. Jika sang imam sudah mengucapkan salam, ya, tanpa memberikan tambahan. Jadi artinya menyempurnakan sisa sholatnya. Maksudnya gini, kalau kita masuk ke masjid dan kita dapati imam berapapun rokaatnya, kita kerjakan ikut imam. Imamnya, kita baru masuk, imamnya sudah tasyahud awal. Terus rakaat berikutnya imam sudah tasyahud akhir. Ini sholat maghrib misalnya. Ya sudah ikut ya, kerjakan semuanya. Nah nanti sisanya disempurnakan. Nah contohnya, dasarnya adalah, lihat ini hadisnya. Ini ada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Dia bercerita Rasulullah SAW buang hajat. Lalu dia menyebutkan wudhu beliau. Dan bahwasanya hal itu berlangsung sebelum salat subuh. Lebih lanjut dia bercerita, saya pun berangkat bersama beliau hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilahkan Abdurrahman bin Auf maju ke depan lalu mengerjakan salat bersama mereka. Ketika waktu salat tiba, kami mendapatkan Abdurrahman telah menunaikan salat 1 rakaat dari salat subuh bersama mereka. Maka Rasulullah SAW berdiri dan berbaris bersama kaum muslimin dan salat di belakang. Abdurrahman bin Auf pada rakaat di belakang Abdurrahman bin Auf pada rakaat kedua. Setelah Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah SAW berdiri untuk menyempurnakan salatnya. Kaum muslimin pun terperanjat melihat hal tersebut sehingga mereka banyak membaca tasbih. Setelah menyelesaikan salatnya, Rasulullah SAW menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda, kalian sudah melakukan yang baik atau kalian telah melakukan hal yang tepat. Beliau merasa senang kepada mereka karena mereka telah mengerjakan salat pada waktunya. Jadi artinya kalau sudah waktunya nggak apa. Ternyata Nabi SAW kan nambah 1 rakaat. Dikira salatnya ditambah, padahal beliau memang masbuk. Beliau kan terlambat. Kalau terlambat ya disempurnakan. Kurang 1 rakaat maka ditambah 1 rakaat. Nah, sabda beliau menyempurnakan salat beliau
menunjukkan bahwa apa yang didapat oleh orang yang masbuk dari imam adalah permulaan sholatnya. Ya, dasarnya idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar iqamah, famsu ila sholati, maka berjalanlah kalian menuju sholat, wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan kerjakanlah dengan sakinah, dengan tenang dan khidmat. Maksudnya jangan lari. Ya, jangan lari. Ya, ini kan mungkin pernah lihat ya, ada yang wah ini udah komat, apalagi udah kedengaran pas baca surat dan suratnya pendek. Inna a'toina kal kautsar. Wah itu langsung kemudian padahal posisinya masih di luar. Ini kalau jalannya lambat pasti nggak dapat ya. Akhirnya lari untuk cepat dapat. Nah, itu bertentangan dengan hadis ini. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa. Ya, jangan kalian tergesa-gesa. Maka fama adraktum, maka bagian apapun dari salat yang kalian dapati, fasollu, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan bagian mana yang tertinggal maka kalian sempurnakan. Kalau memang nggak dapat ya sudah. Ya. Karena memang terlambat. Jadi artinya sedapatnya. Jalannya tetap tenang. Ini bukan berlari. Ya sudah. Ya nggak apa-apa, nggak dapat. Ya memang udah terlambat, mau gimana lagi? Sedapatnya. Kalau nanti ternyata masih dapat di tasyahud akhir, meskipun cuma pas duduk langsung salam, ya nggak apa-apa juga, dapatnya ya cuma segitu. Pokoknya sedapatnya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa perintahnya adalah mengerjakan yang dikerjakan imam, lalu menyempurnakan sisanya. Lihat hadis berikutnya. Yang ini ada redaksi tulisan Arabnya dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal. Idza ata ahadukumus sholata, jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat, wal imamu ala halin, dan sedangkan sang imam dalam keadaan tertentu, fal yasna kama yasnaul imam, maka kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh imam. Imamnya ruku, kita ruku. Imamnya i'tidal, kita i'tidal. Imamnya sujud, kita sujud. Imamnya tasyahud, kita tasyahud. Pokoknya kerjakan yang dikerjakan oleh imam. Nah, kemudian hadis yang lain, lihat dari Abu Hurairah, idza ji'tum ilas sholati. Ini hadis tadi. Jika kalian mendatangi salat, wa nahnu sujudun, sedangkan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wala ta'du hasyai'an, jangan kalian hitung sama sekali, jangan kalian hitung satu rakaat. Wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah, siapa yang mendapatkan satu rakaat maka dia telah mendapatkan salat jamaah. Tetap ikut imam, dihitung ya, tetap dihitung rakaat ya. Meskipun kita belum selesai karena beda kecepatan membacanya imam dengan makmum, nggak apa. Nah, bahasan terakhir ya, bahasan ke-12, diberikan izin untuk meninggalkan sholat jamaah karena beberapa alasan. Nah, ini alasan-alasannya. Yang pertama, rasa takut. Tentu takut itu takut yang mencekam, takut yang mengancam dirinya, atau juga sakit. Ya, takut itu bisa macam-macam takutnya. Misalnya kita hidup di lingkungan yang kalau kita berangkat dari rumah ke masjid itu ada sesuatu yang mengancam kita. Bisa orang, bisa hewan. Nah, kalau takut seperti itu maka terpaksa nggak berjamaah nggak apa. Ya. Nah, itu yang pertama, rasa takut dan sakit. Nah, ini dasarnya hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata illa min uzrin. Siapa yang mendengar kumandang azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena satu uzur. Ada alasan, ada uzur yang dibenarkan.
Jadi boleh uzurnya apa? Seperti takut atau sakit. Takut pun masing-masing ngukur ya. Saya pernah cerita, jadi saya pernah dulu di Kalimantan Utara, di satu pedalaman, maksudnya pulau terpisah ya, pulau kecil. Jadi kalau kita mau ke masjid itu banyak monyet, dan monyetnya liar. Sebelum saya ke sana, ada karyawan di sana yang juga diserang monyet, sampai dibawa ke rumah sakit. Monyet itu kan, kalau nyerang, ngeroyok itu kan seperti, apa ya, eh, ya kalau nyerang tuh keroyokan lah gitu ya. Jadi nggak satu-satu. Jadi sekali ngeroyok banyak. Dan yang mengkhawatirkan itu kan cakar dan gigitannya. Nah, saya baru tahu ternyata orang-orang yang berangkat itu rata-rata bawa kayu. Nah, ini saya juga belajar. Ini dibawa kayu juga. Jadi kalau bawa kayu begitu, ada apa yang mendekat, satu atau dua yang sudah dipukul, biasanya mereka nanti apa, lari dia. Nah, itu bagian dari contoh takut. Karena ya bagaimana nggak takut orang mau ke masjid, apalagi dengar cerita kemarin ada karyawan yang diserang dan sampai luka terus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu bagian dari contoh takut. Atau takut yang lain, yang jelas bukan takut yang dibuat-buat ya, takut yang betul-betul nyata. Kemudian sakit. Yang kedua, hujan atau jalanan licin. Nah, ini juga termasuk uzur. Seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ada hujan sangat deras, maka muadzin mengumandangkan, jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kamu meneruskan dengan hayya 'alas shalah. Ini kepada para muadzin kalau hujannya sangat deras sekali, tapi ucapkanlah ya dengan sallu fi buyutikum. Riwayat yang lain sallu fi rihalikum. Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Seakan-akan orang menolak. Maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan hal itu dilakukan oleh orang yang lebih baik dari saya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti ini kalau hujan yang sangat deras, maka dengan redaksi sallu fi buyutikum. Apa? Iya. Jadi kita tadi memang masyarakat juga ya, baik muadzinnya maupun masyarakat belum kenal dengan tuntunan. Ini pentingnya untuk mensosialisasikannya. Karena banyak masyarakat yang nggak tahu itu. Bahkan bisa jadi begitu redaksinya beda malah datang ke masjid. Ya. Biasanya nggak pernah ke masjid, begitu azannya beda malah didatangi. Didatangi bukan mau sholat, tapi tanya siapa sing azan. Ya, siapa yang azan tadi? Kemudian yang ketiga, angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin. Artinya bisa juga angin kencangnya siang, tapi angin puting beliung misalnya. Jadi ini artinya menunjukkan bahwa syariat itu mempertimbangkan kondisi alam yang menyebabkan orang nggak bisa berangkat. Kan bisa jadi orang takut ya. Begitu mau keluar, kok anginnya kencang sekali. Ada angin puting beliung. Ya masing-masing ya udah di rumah aja. Karena bisa jadi rumahnya malah yang juga yang rusak ya, karena angin puting beliung seperti itu. Nah, maka ini juga termasuk uzur. Disallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Coba lihat di paragraf keduanya, di nomor 3 ini, dalam lafaz di Al-Bukhari, di Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang muadzin mengumandangkan azan, kemudian pada bagian akhirnya lalu ucapkan, hendaklah kalian salat di rumah kalian pada malam yang dingin atau hujan dalam perjalanan. Jadi bisa sangat dingin sekali. Kalau dingin ini biasanya kalau di daerah yang memang mengenal musimnya dingin dan panas. Kalau di kita enggak ya. Karena di kita ini sedingin-dinginnya Jogja ya cuma segitu aja. Ya. Tapi kalau di tempat lain dingin itu betul-betul ya dingin sekali. 2 tahun yang lalu saya ke Turki itu
dinginnya di bawah 0, minus 2 derajat aja. Jadi kalau ke masjid itu kita betul-betul tersiksa itu. Karena saking dinginnya. Apalagi tempat wudhunya di luar lagi. Waduh. Kan ya kayak gini. Bayangkan udaranya minus 2 derajat. Wudhu di sini kan air seperti kita wudhu pakai air es itu. Udah cuacanya dingin dan wudhu kan harus buka ini. Apa? Iya. Boleh. Tapi kan di masjid kan nggak menyediakan air hangat. Masjid kan nggak menyediakan air hangat kan? Iya. Kita ke masjid. Nah, masjidnya nggak menyediakan air hangat. Terus ya sudah pakai air yang ada. Padahal itu waktunya duhur tuh. Waktunya duhur dan tapi dinginnya luar biasa. Ya terus kalau kita wudhu gimana caranya? Dan dingin sekali tuh. Ya terpaksa. Tapi dinginnya luar biasa. Nah itu termasuk udzur. Tapi waktu itu karena kita memang perjalanan ya, namanya juga jalan. Jadi akhirnya ya kita mau gimana? Hotel jauh. Kalau di hotel selesai semua itu. Yang nggak usah ke masjid kan gitu. Tapi karena ini kan memang sedang dalam perjalanan, kita perjalanan ke beberapa kota, ya musafir kan, terus mau cari air hangat di mana itu? Ya, tetap, ya. Itulah yang disebutkan bahwa isbaghul wudu'i alal makarih, gitu ya. Menyempurnakan wudhu alal makarih. Makarih itu artinya salah satu maknanya adalah meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tadi dingin sekali. Sangat dinginnya luar biasa. Ya, jangankan minus 2 derajat ya. 5 derajat aja dingin kayak apa itu? Kayak di kulkas lah gitu ya kita. Tidak, atau bukan kulkas ya, freezer mungkin ya pasnya. Kalau kulkas kan masih 15 derajat gitu ya. Tapi kalau di freezer kan lebih dingin lagi. Jadi kita jalan aja udah dinginnya luar biasa, ditambah kena air. Nah itu termasuk uzur. Ya, jadi itu sarannya nanti kalau mau melakukan bepergian ke daerah tertentu, itu bagusnya mempertimbangkan cuaca musimnya. Kalau misalnya kita mau ke Turki, pertanyaannya ini musim dingin yang sangat dingin atau dingin yang sudah berkurang. Misalnya seperti umroh. Umroh juga sama. Kalau ke Mekah seperti Ramadan ini enak. Awal Ramadan ini karena musimnya perpindahan dari dingin ke panas. Dia nggak terlalu dingin. Cuacanya enak. Berapa derajat ya kadang-kadang 24, 25 itu kan sama dengan Indonesia. Ya. Nah itu kemudian sedangkan dalam lafaz di Sahih Muslim disebutkan Ibnu Umar pernah menyerukan salat pada malam yang dingin, berangin, lagi hujan. Lalu di akhir seruannya itu mengucapkan salatlah kalian di rumah kalian. Shallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Shallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin jika pada malam sangat dingin dan hujan dalam perjalanan agar mengucapkan salatlah kalian di rumah kalian. Dua ya. Artinya hayya 'alas shalah kan 2 kali. Hayya 'alal falah juga 2 kali. Nah, kemudian redaksi yang lain disebutkan li sholli man syaa minkum fi rahlihi. Perintahkan bagi orang yang menghendaki di antara kalian untuk sholat di rumahnya masing-masing. Nah, lafadznya yang terbaik adalah mengumandangkan lafaz adzan secara keseluruhan lalu mengucapkan shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Ini maknanya salatlah kalian di rumah kalian. Itu yang ketiga, uzurnya. Yang keempat, sudah dihidangkan makanan sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan yang sedang dihidangkan tersebut. Jadi sudah dihidangkan seperti itu dan tidak tepat kalau diundur. Nah, tapi beda dengan begini, dengan kalau kita bikin acara yang bisa diatur jadwal makannya. Kan beda ya. Nah, kalau bisa diatur ya usahakan nggak nabrak waktu sholat. Jangan disengaja, kan ada hadis ini. Jadi boleh. Nah, ini memang menyengaja supaya
sholatnya nggak berjamaah. Jadi kita khawatir nanti akhirnya jadi, apalagi masyarakatnya sudah sejak awal terbiasa menggampangkan. Akhirnya menggunakan alasan seperti hadis Ibnu Umar ini. Jadi hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala ta'ami," jika seseorang di antara kalian berada di hadapan makanan, fala ya'jal, maka jangan atau tidak perlu tergesa-gesa, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia memenuhi kebutuhannya terhadap makanan tersebut. Wa in uqimatis shalah, meskipun iqamah azan sudah dikumandangkan. Jadi silakan diselesaikan. Bisa jadi akhirnya apa? Akhirnya jadi masbuk. Akhirnya jadi cuma dapatnya 2 rakaat misalnya. 2 rakaatnya lagi terlambat. Juga didasarkan pada hadis Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'al asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya." Jika makan malam sudah dihidangkan, sedang iqamah salat sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Asya itu makan malam, isya itu salat malam. Ya, salat isya itu yang benar. Asya dan isya itu. Asya itu makannya. Nah, yang seperti ini dilakukan kalau kondisinya memang sudah bisa jadi sangat lapar, kemudian menu dihidangkan. Kalau seandainya ditunda, bisa jadi menunya menjadi menjadi berkurang kualitasnya, kemudian juga, atau bagi sampai rusak, dan memungkinkan kita juga bisa berjamaah sama-sama. Kan bisa begini. Sekarang kalau kita semua satu ruang pertemuan, udah gak apa, kita sholatnya nanti aja, sholatnya kita akhirkan, kita makan dulu karena sudah dihidangkan, kita makan dulu semua, selesai makan baru kita sholat. Nah, seperti ini boleh. Jadi ini tidak mengapa ditunda. Jadi didahulukan asyaknya daripada isya. Kemudian yang kelima, termasuk udzur adalah menahan kencing atau buang air besar. Dari hadis Aisyah, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada salat di hadapan makanan, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan juga ketika menahan kencing atau buang air besar. Jadi tidak boleh sholat tapi sambil nahan. Sebenarnya mau kencing tapi ditahan-tahan. Mau ngentut juga ditahan. Ini juga. Iya. Nggak boleh deh. Iya. Padahal tinggal sedikit ya. Pahalanya tetap dapat. Pahalanya tetap dapat. Kan yang penting bagi kita itu kan pahalanya dapat. Yang paling penting gitu. Dan kemudian yang kedua, uzurnya adalah uzur syar'i. Alasannya syar'i. Jadi kita nggak perlu pusing dengan wah nanti ngulang lagi, itu alhamdulillah udah dapat. Pahala sholatnya udah dapat. Dan yang kedua, yang penting kita sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Yang penting itu. Kan yang penting itu artinya yang kita kerjakan benar sesuai dengan tuntunan. Tidak ada yang dilanggar, maka itu akan membuat kita tenang. Jadi, tapi nanti berarti ngulang lagi, ya nggak apa, ngulang lagi. Ya. Jadi cara yang benar itu penting ya. Ya. Jadi sama seperti kalau kita melakukan sesuatu nggak ada kecurangan itu kan lebih menenangkan ya, daripada menang tapi curang. Ya. Ya. Yang keenam, memiliki kerabat dekat yang dikhawatirkan kematiannya jika dia tidak berada di sisinya. Yang demikian adalah didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah diberitahu bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail itu sakit pada hari Jumat. Dia pun menaiki kendaraan untuk mengunjungi saudaranya ini setelah matahari sudah tinggi dan mendekati sholat Jumat. Kemudian dia pun meninggalkan sholat Jumat. Nah, dari Abu Darda dia bercerita di antara tanda pemahaman seorang adalah keberangkatannya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia bisa mengerjakan sholat dengan hati yang lega. Nah, jadi artinya itu terpaksa dilakukan.
Ya, Eh, perempuan menghormati jamaah itu nggak boleh. ya, Meskipun itu pulang, ya. Kalau ada laki-laki ya laki-laki. kalau nggak ada, nggak mulai-mulai kayak diplomati gitu, nggak boleh tetap ya. Nggak bisa. Kalau kalau ada laki-laki tetap laki-laki. Meskipun laki-lakinya cuma satu, akhirnya Imamnya itu aja jadi ya. ya jadi diborong semua. Walaupun nggak Yang ada, laki-laki yang adzan, qomat, imam jadi perempuan nggak bisa. kan ada nggak mulai-mulai diplomati nggak boleh. Nggak bisa. Kesuwen ini. Ya, Yang kedua, ya. kalau melihat anak yang belum bisa jalan, kemudian mau turun gitu, jalan agak jauh ngambil anak itu nggak apa ya? Kalau dikhawatirkan akan mencelakakan anak itu, Iya. apa itu darurat berarti. Tapi kalau jalan biasa bolak-balik lari-lari itu ya kan eh, apa kondisinya kondisi yang memang mengkhawatirkan dan membahayakan atau cuma jalan biasa aja. Dia belum tahu pinggir gitu. Ya, ya. Sama termasuk ketika membukakan pintu. Bukakan pintu juga begitu. Maka terpaksa bukakan pintu terus nanti teruskan. Ya, kemudian ini penutupnya. Dengan demikian tampak jelas bahwasanya ada 8 yang diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat jamaah, yaitu saya diberi nomor: sakit dan takut akan keselamatan diri sendiri, harta atau kehormatan, kemudian hujan, jalanan licin, angin kencang pada malam yang gelap lagi dingin, lalu dihidangkannya makanan, sedangkan sangat bernafsu, menahan kencing dan buang air kecil, buang air besar, dan jika mengkhawatirkan kematian dan kerabat dekat sedang yang dengan apa tidak ada berada di sampingnya. Saya ulang lagi nomornya ya. Yang satu sakit, 2 takut akan keselamatan diri sendiri, harta dan kehormatan. 3 hujan. Hujannya maksudnya hujan, tentu hujan deras ya. 4 jalanan licin. 5 angin kencang. Betul ya? 5 ya. Yang keenam dihidangkan makanan sedang sangat berselera. Kemudian yang ke enggak, jadi tadi 6 itu sebetulnya ada 2 yang digabungkan dan 2 digabungkan. Jadi sebenarnya aslinya 8. Nah, ini apa? Coba saya ulang lagi. Pertama sakit, kedua takut akan keselamatan diri sendiri, harta dan kehormatan. 3 hujan, 4 jalanan licin, 5 angin kencang pada malam yang gelap lagi dingin. Keenam, dihidangkannya makanan sedang nafsu sangat berselera pada makanan tersebut. 7 menahan kencing dan buang air besar atau salah satu dari keduanya. Yang kedelapan, jika mengkhawatirkan kematian kerabat dekat sedang dia tidak berada di sampingnya. Nah, itu jumlahnya sebenarnya 8. Tapi di buku ini disebutkan 6 karena ada beberapa yang digabungkan. Nomor 1 itu ada 2. Nomor 2 itu ada 2 juga. Coba kembali ke depan. Nomor 1 itu ada 2. Nomor 2 juga ada 2. Jadi sebetulnya sudah jumlahnya 8. Kenapa digabungkan? Karena kebetulan dalilnya sama. Jadi digabungkan. Tapi poinnya sebetulnya 8. 8 uzur orang tidak mendatangi sholat jamaah di masjid. Ya, itu. Alhamdulillah nih jilid pertama selesai.